Shalom, mari kita mendengarkan suara Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yesus Kristus Tuhan tetap sama, dulu maupun sekarang dan sampai selamanya. Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan tetap sama, dulu maupun sekarang dan sampai selamanya. Nyata kasih-Mu, besar kuasa-Mu, rahmat-Mu tak pernah berubah. Tiada yang lain yang ku percaya, yang sanggup menolong hidupku. Nyata kasih-Mu, besar kuasa-Mu, rahmat-Mu tak pernah berubah. Tiada yang lain yang ku percaya, yang sanggup menolong hidupku selain-Mu. Yesus, selain-Mu. Yesus Tuhanku. Yesus Kristus tetap sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Terima kasih Tuhan, Kau mendengarkan renungan pada hari ini. Ajar kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu melalui renungan kami pada hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi pada perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan perintah Allah atau perintah manusia. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu dalam Matius 15 dan Markus 7. Saya akan membacakan dalam Markus 7 ayat 6 sampai 8. Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Salah satu ciri manusia Indonesia adalah hipokrit alias munafik. Itu kata sastrawan Moch Lubis. Lain perkataan, lain pula yang dilakukan. Lain di bibir, lain pula di hati. Itulah kira-kira gambaran orang yang munafik. Apa yang tampak dibuat sedemikian baik tetapi hatinya busuk. Rombongan orang Farisi dan ahli Taurat menemui Tuhan Yesus untuk mempertanyakan tindakan murid-muridnya. Murid-murid Tuhan Yesus dianggap tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang. Adat mana yang dilanggar? Menurut catatan Markus, para murid makan dengan tangan yang tidak dibasuh. Di balik adat itu, ada keyakinan bahwa jika tangan itu najis, maka segala sesuatu yang disentuh akan menjadi najis pula. Jika seseorang makan sesuatu yang najis, maka dirinya akan menjadi najis. Karena itu, mencuci tangan adalah keharusan agama. Namun, bagi Tuhan Yesus, hal yang menajiskan orang bukanlah apa yang masuk ke dalamnya, melainkan apa yang keluar darinya. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya.
dalam Markus 7 ayat 20. Bagi orang Farisi dan ahli Taurat, yang penting adalah yang kelihatan atau yang dilahirya. Menurut Tuhan Yesus, mereka hanya seperti orang Yahudi di zaman Yesaya, yang hanya memuliakan Allah dengan bibir, padahal hatinya jauh dari Allah. Di hadapan Allah, hati adalah yang menentukan sebab hati adalah sumbernya. Karena itu, segala perbuatan dan perkataan harus dilakukan dengan sepenuh hati, bukan lain di bibir, lain di hati. Dalam pembacaan kitab Markus 7 ayat 1 sampai 23 ini melukiskan orang Farisi dan ahli Taurat sebagai orang yang memegang teguh adat istiadat Yahudi sebagai tradisi, bahkan hampir saja menempatkan adat istiadat tersebut setara dengan hukum Taurat Musa. Adat istiadat ini sebenarnya tidak ada dalam kitab Taurat, tetapi merupakan tradisi turun-temurun dari nenek moyang mereka. Kebanyakan tradisi malah kelihatan mengurusi hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Seperti yang disebutkan dalam bacaan kita kali ini, antara lain membasuh tangan sebelum makan, membersihkan diri sepulang dari pasar, mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Bila kita analisa adat istiadat tersebut masuk akal juga. Bukankah memang sebaiknya makan dengan membasuh tangan terlebih dahulu supaya tidak ada kuman di tangan kita yang ikut masuk ke tubuh bersama makanan? Bukankah pasar juga kotor dan banyak debu dan kotoran sehingga sebaiknya membersihkan diri setelah pulang dari pasar atau sebelum makan? Bukankah cawan, kendi, dan lain sebagainya memang harus dicuci agar lebih bersih? Pada satu sisi ada benarnya pendapat orang Farisi dan ahli Taurat tersebut, namun menjadi persoalan ketika menempatkan adat istiadat sebagai tradisi seperti itu yang menjadi setara dengan ajaran Yesus, bahkan mendahulukan adat istiadat atau tradisi sebagai ajaran pokok melebihi ajaran firman Tuhan. Inilah yang dikritik Yesus agar mereka tidak disesatkan oleh ajaran nenek moyang mereka. Jangan menempatkan adat istiadat melebihi ajaran dan nilai firman Tuhan. Oleh karena itu, Yesus dengan tegas mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang munafik. Mereka lebih mementingkan adat istiadat, tradisi nenek moyang ketimbangkan mendengarkan dan mendahulukan ajaran Yesus. Ketika Yesus mengajar yang merupakan ajaran Allah sendiri, mereka tidak mau mendengar dan berpendapat bahwa ajaran mereka adalah yang paling benar. Tetapi terhadap adat istiadat yang tidak jelas sumbernya karena bersifat turun-temurun dan merupakan ajaran dari manusia, mereka mau melaksanakannya secara murni dan konsekuen. Itulah yang Yesus benci dari sikap orang Farisi. Mereka bersikap munafik karena mereka mau bersusah payah melaksanakan adat, tetapi mereka tidak mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam Markus 7 ayat 6 sampai 8. Orang Yahudi sangat meninggikan tradisi yang menunjukkan pada sekumpulan perintah dan ajaran tidak tertulis para rabi yang terkenal pada masa lalu dalam kumpulan 613 peraturan sebagai pedoman bagi setiap aspek kehidupan. Tradisi ini memang campur adukan dengan ibadah. Mereka sudah tidak dapat membedakan antara ajaran manusia dengan adat istiadat yang berotoritas ilahi. Sebenarnya ada motif terselubung di balik kedatangan mereka untuk menemui Yesus di Yerusalem. Mereka datang untuk mencari kesalahan Yesus. Karena itu Yesus secara keras menegur mereka. Demi kemunafikan, mereka rela mengabaikan perintah Allah. Anehnya orang Yahudi juga kerap kali mengabaikan pemeliharaan terhadap orang tua. Mereka berpikir kalau sudah mempersembahkan korban kepada Allah, maka tidak perlu memperhatikan orang tuanya. Dalam Markus 7 ayat 9 sampai 13. Mereka menggantikan kemurnian moral dengan hal-hal seremonial. Yesus menjelaskan bahwa makanan yang masuk dari luar tidak mencemari hati. Kenajisan sesungguhnya terdapat dari hati yang dikeluarkan melalui perkataan dan tindakan jahat. Refleksi kita pada hari ini minta pimpinan Roh Kudus sehingga kita bisa membedakan mana perintah Allah atau perintah manusia. Seseorang bisa terlihat benar dari luar, tetapi hatinya belum tentu mengasihi Allah.
tradisi dan adat istiadat tidak salah seluruhnya. Tetapi kebenaran Tuhan jauh melampaui tradisi dan adat istiadat manusia. Adat istiadat dan tradisi seharusnya didasarkan pada firman Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami selalu dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan, sehingga kami bisa membedakan mana yang benar-benar perintah Engkau dan mana yang perintah manusia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada perenungan hari ini, biarlah hidup kami selalu seturut dengan kehendak-Mu dan firman ini merema di kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.